Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menyampaikan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan seluruh jajaran pemerintah agar terus memperkuat penanganan tanggap darurat di wilayah terdampak banjir dan longsor di Pulau Sumatera. Bapak Presiden adalah seluruh kekuatan nasional dikerahkan untuk tahapan tanggap darurat sekarang ini meringankan beban masyarakat. Nah ini jadi kita saat ini fokusnya adalah tanggap darurat. Pada saat yang bersamaan dengan tanggap darurat kita juga mulai merancang untuk rehab rekon, penyiapan hunian sementara, penyiapan hunian tetap, dan tadi juga kita bicarakan karena kita ingin bahwa tanggap darurat bisa segera selesai, terus kemudian masuk ke tahap rehab rekon dalam waktu yang juga secepat-cepatnya agar masyarakat segera pulih beraktivitas seperti biasa. Kembali di IJS Malam, pemirsa, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni angkat bicara terkait bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menurut Raja Juli, banjir Sumatera menjadi momentum untuk menindak tegas pelaku pembalakan liar dan pelanggaran perubahan guna lahan. Video gelondongan kayu terbawa banjir di sejumlah wilayah di Sumatera Utara termasuk Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Kota Sibolga. Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan Dwi Januanto Nugroho mengatakan dugaan sementara gelondongan kayu yang terbawa banjir diduga bekas tebangan yang lapuk. Namun hal tersebut perlu pemeriksaan lebih lanjut. Dwi Januanto juga menyebut tidak menutup kemungkinan gelondongan kayu tersebut merupakan hasil pencurian kayu ilegal. Media sosial terkait dengan kayu-kayu yang menyertai arus banjir. Salah satu hasil analisis sumber-sumber kayu itu disampaikan oleh Pak Wamen juga, satu adalah kayu lapuk, dua juga kayu yang akibat tadi siklon tadi, pohon tumbang ya, dan ketiga juga di area-area penebangan kayu-kayu yang biasanya dari area penebangan. Tadi juga disampaikan oleh Pak Wamen, kita deteksi bahwa itu dari PHT di APL. PHT adalah hak atas tanah. Nah di area penebangan yang kita deteksi dari PHT itu di APL, memang secara mekanisme untuk kayu-kayu yang tumbuh alami itu mengikuti regulasi kehutanan, dalam hal ini adalah SIPU, Sistem Informasi Penataan Hasil Hutan. Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut banjir Sumatera menjadi momentum pemerintah untuk menindak tegas pelaku pembalakan liar dan pelanggaran perubahan guna lahan. Dalam pidatonya kemarin mengatakan bahwa penebangan hutan yang liar, yang tidak terkontrol, ini adalah merupakan salah satu kontribusi terhadap bencana-bencana yang terjadi. Jadi satu sisi kami mengatakan duka mendalam ya, tapi ini juga momentum yang baik untuk kita melakukan evaluasi kebijakan ya. Karena pendulumnya kalau ekonomi dan ekologi ini nampaknya pendulumnya malah terlalu ekonomi nih, harus ditarik ke tengah lagi gitu. Sementara itu, terkait video kayu yang terbawa banjir, sejumlah warganet mengaitkan kayu-kayu tersebut dengan fenomena deforestasi di wilayah Sumatera yang berdampak banjir dan longsor dalam beberapa waktu terakhir. Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Ketua MPR RI, Edi Suparno, meminta aparat penegak hukum menelusuri asal-usul kayu gelondongan yang terseret banjir di Sumatera Utara. Kita sudah bicara dalam hal ini masalah penegakan hukum, ya, bahwa perlu adanya tindak lanjut dari permasalahan yang sekarang kita sudah lihat, adanya kayu gelondongan yang sudah sangat nyata di depan mata kita. Sumbernya dari mana? Kalau itu adalah sumber legal, ya kita bisa telusuri dari perizinannya, dari kegiatan-kegiatannya yang dilakukan secara sah. Tetapi kalau ternyata itu dilakukan di luar jalur hukum dan ketentuan yang berlaku, saya kira perlu ada penegakan hukum yang kuat dan konsekuen agar ada efek jeraknya, jangan sampai terjadi lagi. Pemirsa, Kota Sibolga dan wilayah Tapanuli Tengah mengalami krisis air bersih pasca bencana banjir dan longsor. Ratusan warga terpaksa memburu air di tepi jalan raya di kawasan Sibolga.
Usai pasca dilanda bencana, warga di kota Sibolga, Sumatera Utara mengalami krisis air bersih. Air bersih saat ini menjadi kebutuhan paling mendesak karena air di permukiman mereka belum mengalir normal. Sudah berapa hari Pak ngambil air bersih di sini? Seminggu lah. Seminggu ya? Apa harapannya Pak? Kalau bisa air apa? Sampaikan Pak. Iya, biar aman Pak ya. Pemerintah Kota Sibolga, TNI, Polri, dan pihak terkait masih berupaya menyalurkan bantuan air bersih ke titik-titik darurat. Namun ketersediaan belum mampu mengcover semua kebutuhan masyarakat. Petugas di lapangan terus mengimbau warga agar mengantri secara tertib dan bergilir saat pengisian air dari pancuran umum guna mencegah kerumunan tidak terkendali. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Sukriyadi Ainis melaporkan. Tim SAR gabungan melakukan evakuasi perempuan dan anak-anak korban banjir Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Tim SAR menempuh tumpukan material longsor dan membujuk warga agar mau berpindah ke pengungsian. Tim SAR gabungan terus berjibaku mengevakuasi warga korban longsor di Kecamatan Ampekoto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Evakuasi kali ini difokuskan terhadap perempuan dan anak-anak yang terjebak di rumah mereka. Petugas harus membujuk mereka agar mau mengungsi karena masih ada warga yang memilih tetap bertahan dengan alasan menjaga ternak dan harta benda. Padahal petugas telah mengingatkan adanya potensi banjir dan longsor susulan. Petugas gabungan terus melakukan pencarian para korban banjir bandang yang menerjang Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara dengan menelusuri aliran Sungai Aik Garuga sejauh 7 km. Evakuasi para korban berlangsung dramatis karena petugas harus menyeberangi arus sungai yang deras. Petugas gabungan terus melakukan pencarian korban banjir bandang yang menerjang Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Tidak hanya di lokasi bencana, petugas memperluas lokasi pencarian hingga ke aliran sungai dan menemukan jenazah korban di areal perkebunan sawit yang berjarak 7 km dari lokasi banjir bandang. Hingga Minggu siang, Puskesmas Batangtoru telah menerima 40 jenazah korban dan merawat 186 korban luka ringan dan luka serius. Sampai saat ini korban sudah mencapai 40 orang ya, yang bisa dievakuasi ada kira-kira 7 orang. Berapa Bu? 7 orang. Untuk korban luka sendiri Bu? Yang luka-luka? Iya. Nah, kalau diperkirakan di sini dengan di posko-posko yang ada pengungsi ya, berkisar kira-kira 400 lebih kurang 400. Untuk di puskesmas sendiri ada berapa orang? 186 ya. Kami ini butuh beberapa kantong mayat lah. Nanti kan ada lagi mayat yang berdatangan, kami butuh lah untuk tempat jenazah. Saat ini petugas di lapangan masih terus berusaha membuka akses jalan yang tertutup bongkahan kayu dan lumpur agar